Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hari ini hari Selasa 14 Februari 2023. Pagi hari pemirsa sekitar jam 8 pagi, jam 8 pagi. Hari ini reviewnya adalah menikmati perjalanan jalur Randu Blatung Blora, Provinsi Jawa Tengah. Pemirsa, ini jalur terbaru, kondisi terbaru yang sudah tidak ada gelombangnya lagi pemirsa. Kita lihat pemirsa seperti ini, jalan seperti ini itu terus sampai pada Blora pemirsa. Yang sebelum jalan bagus seperti ini, jarak tempuh yang 30 km itu bisa ditempuh dengan waktu 1 jaman. Nah, kali ini hanya 40 menit dengan kecepatan standar. Bisa jadi mungkin dengan kecepatan agak tinggi 30 menit sudah sampai Blora. Ini sampai daerah Pilangbango pemirsa, menuju ke utara. Hutan kota pemirsa. Sekali lagi pemirsa, reviewnya pagi ini adalah review jalur perjalanan dari Randu Blatung menuju Blora. Nah, kita lihat pemirsa, jalannya sudah halus sekali. Jadi membuat para pengendara merasa nyaman sekarang untuk berkendara, baik roda 2 maupun roda 4. Seperti biasa pemirsa, saya ditemani teman setia Dekwin, Honda Win maksudnya. Nah, ini menggunakan cas trap dada yang saya pakai baru ketiga kalinya ini pemirsa. Baru 3 kali ini untuk mencoba review lagi sambil berkendara menuju Blora. Kebetulan hari ini ada kegiatan di Blora. Lagi pemirsa yang baru melihat video ini, review kali ini adalah review perjalanan jalur Randu Blatung Blora yang sebagian besar melewati hutan kanan kiri. Namun demikian pagi hari seperti ini bahkan sampai sore pemirsa, jalur tetap ramai pemirsa. Jalur tetap ramai. Jadi tidak usah khawatir, sekarang kondisi terbaru per hari ini 14 Februari 2023 bertepatan dengan Valentine ya ini ya. Itu ya pemirsa. Jadi reviewnya hari ini tentang jalur perjalanan jalan Randu Blatung menuju Blora atau Blora Randu Blatung pemirsa. Bagi pemirsa mungkin yang domisili Randu Blatung dan sekitarnya yang lama tidak pulang kampung dalam perantauan setahun 2 tahun, mungkin pulang kampung nanti Lebaran sudah merasakan berbeda dari sebelumnya. Jadi kita lihat dalam video ini tidak ada jalan yang berlubang pemirsa. Jadi mulus, tidak ada lubang, mulus, semulus wajahnya artis ibu kota. Itu pemirsa. Hari ini kita sampai pada Lojijo, pos perhutani Lojijo. Yang sebelah kiri ada jalan menuju Dukuh Dong Maling. Mungkin pemirsa yang domisili Randu Blatung dan sekitarnya mungkin tidak asing. Namun demikian bagi pemirsa
dari luar kota mungkin baru mendengar atau baru melihat jalur ini, silahkan mungkin suatu ketika ada keperluan di Blora atau di Randu yang dari Blora bisa mencoba menikmati jalur Randu Blatung Blora yang seperti ini sekarang. Pemirsa, jadi mengingatkan saja karena terlihat memang bau jalannya tidak selebar seperti jalur Cepu Blora atau Randu Cepu. Namun demikian, jalan sudah halus pemirsa. Mungkin perlu hati-hati bagi pengguna roda 4 bila berpapasan, karena lebar jalan ini lebih kurang hanya 5 meter. Jadi harus hati-hati pelan-pelan. Lebih-lebih ada beberapa lokasi di dalam hutan banyak tanaman liar kanan kiri jalan menjulur ke bau jalan, sehingga kalau kurang hati-hati, kurang waspada, pemirsa, ini mobilnya bisa keberet-beret. Itu. Ini pemirsa, ini sampai desa Kalisari. Nah, seperti biasa saya menggunakan kendaraan roda 2 Honda Win pemirsa. Honda Win, karena di mana-mana Honda Win inilah yang menemani saya, baik acara santai maupun acara kerja, mau di tempat pekerjaan maksudnya gitu. Ke Blora pun hari ini juga kita pakai Honda Win, sudah biasa. Kayak lagi Randu Blatung Blora itu lebih kurang jarak tempuh 30 km pemirsa ya. 30 km. Kemudian waktu tempuh kalau sekarang jalan seperti ini bisa ditempuh dalam waktu hanya 30 menit. Oke pemirsa, ini sebelah kiri ini TPK Kalisari, TPK tempat penimbunan kayu jati pemirsa. Oh, kita lihat. Bagi pemirsa dari luar kabupaten mungkin yang membutuhkan kayu resmi jati tua, nah, di sini tempatnya, di samping di TPK Randu Blatung. Ini TPK Desa Kalisari pemirsa. Nah, sekali lagi pemirsa, reviewnya hari ini fokus pada jalur perjalanan, jalur Randu Blatung Blora yang hari ini 14 Februari 2023. Seperti ini kondisinya. Jadi terupdate hari ini jalan sudah bagus. Jalan sudah bagus, tidak ada lubangnya sama sekali. Nah, jalur ramai dari arah Blora menuju Randu dan sebaliknya pemirsa. Nah, seperti biasa tadi pemirsa yang saya sampaikan, jadi saya ditemani Dekwin, Honda Win. Nah, dengan strap dada kemarin yang baru saya beli dari online yang harganya tidak mahal, ini saya coba yang ketiga kalinya. Kemudian menggunakan kamera HP lama pemirsa, Samsung A70. Ini masih Kalisari, sebelah kiri ada SD Kalisari. Oke. Nah, tuh pemirsa, jalannya rame. Ini sekitar jam 8.15-an. Kita sudah sampai di Desa Kalisari. Nah, Desa Soko ini ya pemirsa. Nah, depan ada mobil, kemudian depannya lagi ada truk. Nah, truk Temes pemirsa. Truk Temes itu truk untuk muatan kayu jati.
dari hutan tebangan dibawa ke TPK tadi, TPK Kalisari. Pemirsa, nah ini yang saya katakan tadi. Disinilah mungkin jalur yang terlihat sempit karena kanan kirinya tanaman liar banyak yang menjulur ke bahu jalan. Jadi kalau kurang hati-hati bagi pengguna mobil, catnya bisa ke beret pemirsa. Nah, kalau sepeda motor mungkin tidak masalah lah. Ini pemirsa truk model di sini ya, Temes namanya. Temes. Truk untuk mengangkut kayu jati dari tebangan Teresan namanya pemirsa, untuk dibawa ke tempat penimbunan kayu di Kalisari, atau mungkin TPK pusatnya di Randu Blatung, pertigaan Wulung Randu Blatung. Lagi pemirsa, ini kondisi jalan terupdate. Kondisi terupdate jalur Randu Blatung Blora atau sebaliknya Blora Randu Blatung. Sekali lagi bagi pemirsa yang domisili Randu Blatung dan sekitarnya atau Blora, mungkin yang pernah lewat sini tidak asing. Tapi kalau lewatnya sudah lama mungkin akan berbeda pemirsa, karena jalannya sudah halus, sudah cor semua. Sekali lagi pemirsa, hati-hati loh, ini jalan terlihat hanya 4,5 atau 5 meter. Kemudian kanan kirinya ini banyak tanaman liar pemirsa. Banyak tanaman liar yang menjulur ke bahu jalan. Biasanya nanti kalau mendekati bulan puasa atau lebaran, ada pembersihan dari dinas DPU biasanya ya pemirsa ya, atau DLAJR. yang jelas biasanya kalau mendekati bulan puasa itu ada pembersihan bahu jalan. Ini pemirsa, lagi saya sampaikan, ini jalur Randu Blora. Sebelah kanan ini juga sudah menjadi ladang pertanian warga sekitar yang terlihat sudah mulai ditanami pohon jati yang lebih kurang tingginya baru 50 cm pemirsa. Nah, sebelah kiri ini reboisasi generasi yang pertama, karena terlihat ini yang sebelah kiri kurang subur ini ya. Telah ada dulu zaman jaran tahun 2000-an itu pemirsa ya, dan habis yang besar-besar, tinggal yang ini sudah reboisasi yang pertama. Ini pemirsa, kondisi lebih kurang setengah 9 ya pemirsa ya, 8 sampai setengah 9, cuaca cerah. Jadi kalau perjalanan ke sini dari Randu Blora atau sebaliknya, doanya yang penting tidak hujan, karena jarang ada perkampungan ini. Nanti kalau kehujanan ya basah kuyup pemirsa. Ini sampai jalan turunan mendekati desa Liron pemirsa. Nah, desa Liron ini jalan turunan. Ini ada ternakan ayam pemirsa sebelah kiri. Jalurnya petik ini pemirsa, halus, bagus, nyaman, baik roda 4 maupun roda 2. Kemudian untuk kenyamanan gambar atau video pemirsa, mungkin situasional ya, karena saya tadi menggunakan cek strap dada yang model perekat. Nah, ini ada jalur truk juga pemirsa, muatan pasir dari Rembang biasanya. Kemudian kendaraan Win. Nah, mungkin berbeda goyangannya ketika mungkin kendaraannya jenis lain, Matic atau apa pemirsa. Sekali lagi, ini yang saya rasakan menurut saya nyaman pemirsa,
Dengan Honda Win itu kan getarannya, skoknya kan empuk, nah, tidak seperti motor lain ya. Makanya saya menggunakannya itu sudah 3 tahun 4 tahun ini pemirsa. Nah, motor tua tapi kenyamanan di atas kendaraannya itu saya suka itu pemirsa. Pemirsa, ini sampai pada utaranya Ngeliron ya pemirsa ya. Ini bau jalan sempit karena ini cor tahap pertama ini ya. Cor tahap pertama, kemudian yang di depan ini mulai agak lebar lagi pemirsa. Nah, sekali lagi pemirsa, ini jalurnya Randu Blatung Blora. Kalau siang itu ramai pemirsa, baik mobil maupun motor, tapi tidak khawatir ada sesuatu. Tapi kalau malam kalau tidak ada keperluan, kalau hanya pakai sepeda motor, saya sarankan jangan lewat sini karena kalau malam sepi pemirsa. Kecuali pemirsa ada teman, ditemani atau minimal lebih dari 1 orang pemirsa, sehingga ada kenyamanan berkendara, tidak khawatir ada gangguan. Karena dulu ceritanya jalur ini itu ketika jalannya masih belum bagus pemirsa, banyak cegatan ya istilahnya ya, cegatan orang-orang yang merampas motor atau memaksa minta sesuatu dan sebagainya. Ini semoga kali ini seiring dengan jalan yang bagus, kejadian seperti itu sudah tidak ada lagi. Harapannya begitu ya pemirsa. Lagi pemirsa, ini jalurnya sudah mulus, semulus wajahnya artis ibu kota pemirsa. Nah, ini jalan cor yang paling baru ini pemirsa, mendekati desa Banyuasin. Nah, Banyuasin pemirsa. Oke, kita lihat ini tanjakan Banyuasin. Sedikit ini tidak dicor pemirsa, tapi aspalnya juga baru. Nah, ini tanjakan desa Banyuasin. Mungkin pemirsa yang sudah terbiasa lewat sini karena mungkin orang Randu bekerja di Blora, atau sebaliknya orang-orang Blora yang bekerja di Randu dan sekitarnya, jalur seperti ini mereka sudah hafal karena setiap hari lewat. Tapi bagi pemirsa yang belum pernah lewat karena atau mungkin masyarakat Randu Blora yang berada di perantauan yang setahun belum pulang misalnya, akan berbeda ketika kondisinya dengan hari ini. Nah, ini tepatnya di tikungan ini pemirsa, biasanya tiap tahun selalu berlubang. Nah ini, kita lihat sendiri dalam videonya tidak ada jalan yang berlubang. Namun sekali lagi pemirsa, tetap hati-hati dan waspada karena seiring dengan jalan halus biasanya pengendara-pengendara itu mempercepat lajunya biasanya. Sekali lagi hati-hati dan waspada karena di sini banyak tikungan, banyak tanaman liar kanan kiri bahu jalan yang seperti itu pemirsa, sebelah kanan ini ya, banyak yang menutupi sebagian bahu jalan, sehingga kalau kita berpapasan dengan mobil atau bahkan bis, ini bis Pahala Kencana yang standby di Wulung itu Randu pemirsa, karena jalurnya lewat sini, jadi Randu Blora Jakarta. Nah ini kalau ada bisnya ya otomatis yang satu harus berhenti. Nah, karena kalau tidak ya seperti ini nanti bisa nerempet di ini pemirsa. Nah, ini jalannya kan tidak lebar, sekitar hanya
5 meter pemirsa ya, hanya 5 meter. Ditambah lagi ini tanaman kanan dan kiri, banyak tanaman liar yang menjulur ke jalan. Nah, biasanya setahun sekali itu dibersihkan, biasanya mendekati bulan-bulan puasa, untuk membuat kenyamanan para pemudik yang belum pernah pulang. Sekali lagi pemirsa, reviewnya hari ini adalah review pagi hari kondisi update jalur Randu Blatung Blora atau Blora sebaliknya. Jalur sudah lancar, mulus, tidak khawatir ada jeglongan ya pemirsa ya. Nah, sekali lagi pemirsa, semoga review singkat saya tentang jalur, meskipun nanti tidak full sampai Blora ya pemirsa ya, karena keterbatasan memori, durasi waktu perekaman, jadi mohon maaf, namun bisa saya sampaikan hampir sama sampai ke Blora juga begini pemirsa, jadi tidak khawatir kondisi jalan yang ada. Sekali lagi terima kasih pemirsa sudah menonton video saya. Sekali lagi semoga video saya bermanfaat untuk pemirsa, khususnya bagi pemirsa yang daerah perantauan yang sudah lama belum pulang atau luar kota yang pengen lewat atau berkunjung ke Blora ataupun Randu Blatung. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.